Iya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Mbak, terima kasih. Ya, silakan duduk. Ketemu sama ini lagi. Iya Mbak, aku juga senang banget bisa ketemu Mbak. Tadi kesini naik apa? Naik Grab Mbak. Oh, macet enggak di jalan? Lumayan sih, lumayan macet tadi itu. Gimana kabarnya hari ini? Ya beginilah Mbak, dibilang senang ya kayak nggak senang, dibilang sedih ya kayak nggak sedih gitu. Gimana? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Ya Mbak, saya ingin menceritakan sesuatu sama Mbak, tapi apakah Mbak bisa menjaga rahasia saya ini Mbak? Intinya karena di dalam proses konseling ini ada asas kerahasiaan, jadi dijamin apa yang Mbak ceritakan tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Iya Mbak, saya harap Mbak bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya ini. Dan saya sendiri juga udah bingung harus bagaimana. Iya Dini. Oh iya, jadi gimana Mbak Dini? Coba Mbak Dini ceritakan lebih jelasnya apa masalah yang Mbak Dini alami saat ini. Iya Mbak, sekarang ini saya merasa kayak pikiran saya ini bercabang-cabang gitu karena saya merasa hidup saya ini sendiri, kesepian, nggak ada orang yang bersama saya, karena orang tua saya juga. Iya Mbak, saya merasa pikiran saya ini sedang terganggu bercabang-cabang karena saya merasa hidup saya itu sendiri. Kenapa Mbak Dini ini merasakan hidupnya sendiri atau sepi? Ya karena orang tua saya terlalu sibuk sama urusan mereka, mereka tidak ada waktu buat saya. Itu membuat saya merasa sepi setiap harinya. Ya, Baiklah, saya memahami apa yang kamu rasakan Dini. ya Mbak. Lalu setelah kamu mengalami kesepian itu, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengisi waktumu itu? Itu dia Mbak masalahnya. Saya merasa apa yang saya lakuin itu salah tuh, karena bisa mengecewakan kedua orang tua saya. Karena saya buat menghilangin rasa seperti itu saya selalu keluar malam, juga mendadak teman-teman minum gitu. Jadi apakah orang tua kamu mengetahui perihal ini, Dini? Enggak sih Mbak, nanti kalau mereka tahu saya bisa dimarah karena itu tuh bisa membuat mereka kecewa terhadap saya. Terus upaya apa supaya orang tua kamu tidak merasa kecewa kalau mengetahui perihal ini? Gimana ya Mbak ya, saya ini sudah berusaha buat meminta waktu terhadap mereka, udah mau minta buat bicara gitu, tapi orang tua saya terlalu sibuk karena mereka hanya mendidik saya dari segi materi, tapi waktunya kurang buat saya. Jadi Dini itu merasa orang tuanya mengacuhkan Dini saat Dini menceritakan atau mengungkapkan perasaan Dini, betulkah? Iya Bu, seperti itu. Lalu sejauh ini upaya apa ya yang supaya orang tua Dini itu tidak merasa kecewa? Saya itu ingin berubah Bu, tapi saya bingung harus memulainya seperti apa gitu. Begitu. Baiklah, di sini Ibu paham dengan apa yang Dini alami. Jadi seperti ini, lebih baik Dini menjauhi pergaulan-pergaulan yang membawa Dini ke arah negatif. Dini sebaiknya memperbanyak waktu untuk introspeksi diri, untuk beribadah. Dini kan muslim kan? Iya Bu, aku muslim. Nah, itu Dini tahu, apalagi Dini sekarang memasuki usia remaja, di mana usia itu masih banyak pikiran yang labil, belum sepenuhnya
berpikir matang-matang. Nah, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih terarah lagi, sebaiknya Dini perbanyak kegiatan positif seperti beribadah, terus belajar bersungguh-sungguh, serta menghormati orang tua, dan lebih bersabar lagi dalam menghadapi keadaan. Iya Bu, saya paham maksud Ibu seperti apa. Saya akan mencobanya. Baiklah, sebelumnya kan kita udah bicara nih sejauh ini. Nah, di sini Ibu mau ngasih tahu kita bakalan ngelakuin sebuah teknik, di mana itu teknik disebut teknik kursi kosong, yaitu memerankan dua peran. Terdapat dua kursi kosong yang diperankan oleh satu orang, tetapi kamu memerankan dua karakter sekaligus. Di dalam teknik kursi kosong ini terdapat dua peran, yaitu yang pertama memerankan peran top dog, di mana kekuatan si pemeran ini lebih kuat dibanding pemeran lainnya. Lalu di sini kamu memposisikan diri kamu sebagai orang tuamu. Nah, yang kedua yaitu posisi underdog, di mana kamu memerankan peran yang paling lemah di antara peran lainnya, yaitu peran top dog tadi. Jadi di sini kamu memerankan diri kamu sebagai diri kamu sendiri. Apakah Dini sudah memahami? Iya Mbak, saya sudah memahami. Ya sudah, kalau begitu kita mulai saja ke dalam teknik kursi kosong tersebut ya Dini. Iya Bu. Bu, Pak, apa Ibu sama Bapak tahu kalau adik di sini ini merasa kesepian, kurang perhatian sama kalian. Adik itu nggak hanya membutuhkan kecukupan materi, tapi ada juga butuh waktu sama kasih sayang ibu sama bapak. Ya kamu juga harus mengerti, bapak sama ibu di sini nih cari duit juga buat kamu, buat sekolah kamu, buat kebutuhan hidup kamu. Masa kamu merasa sepi-sepi gimana? Kamu juga banyak teman, masa ia merasa sepi? Di sini juga bapak ini kerja juga buat kamu. Ada yang ngerasa diacuhin, kayak nggak pernah dikasih perhatian sedikit pun, kayak nggak pernah disemangatin kalau ada berangkat sekolah. Mau makan aja adek sama bibi, bukan sama bapak sama ibu. Kan ini juga buat kamu, buat kebutuhan hidup kamu. Apa kamu mau hidup kamu susah? Kamu juga mau kan hidup kamu seperti teman-teman kamu yang lainnya? Bapak juga nggak tega kalau anak bapak itu ngerasa kesusahan. Iya Pak, saya tahu maksud Bapak, tapi saya juga butuh perhatian Bapak sama Ibu di sini, butuh semangat sama Bapak sama Ibu. Bukan hanya sekedar bercukupan, tapi juga butuh waktu biar adik ini semangat buat setidaknya ada waktu quality time sama keluarga gitu. Jadi, kalau kamu berpikiran seperti ini, sama saja kamu mengecewakan orang tua kamu. Ya gimana loh Pak, gimana aku tuh gak ngerasa kesepian, sedangkan bapak sama ibu aja jarang loh buat menghubungin adek, buat nanyain adek lagi gimana, sama siapa, udah makan apa belum. Itu loh maksud aku itu Pak, makanya aku tuh ngerasa kesepian, ngerasa diacuhin. Kamu itu gak usah khawatir loh dek, kamu itu gak diperhatiin sama bapak sama ibu. Kami itu tetap sayang sama kamu, walaupun kamu itu kami jarang buat menghubungin kamu. Bapak sama ibu ini juga sibuk di kantor, bukan nggak mau hubungin kamu. Pekerjaan ayah bapak sama ibu tuh di sana tuh banyak, belum lagi ngapain berkas-berkas, belum lagi meeting. Makanya bapak sama ibu tuh nggak sempat menghubungin kamu. Tapi bapak sama ibu itu sayang kok sama kamu. Semua yang kita lakuin itu ya buat adek. Adek mau minta maaf sama bapak sama ibu karena adek sudah berpikir macam-macam sama bapak sama ibu. Tapi adek tahu kok bapak sama ibu pasti sayang sama aku. Adek juga mau minta maaf sama bapak sama ibu karena adek udah
pernah ngelakuin hal yang salah, dimana adek pernah ngelakuin hal yang bikin ibu sama bapak nggak suka dan udah bikin ibu sama bapak kecewa. Tapi adek janji adek nggak bakal ngulanginnya lagi dan adek akan berubah. Dan juga adek akan lebih mengerti sama keadaan kalau bapak sama ibu juga kerja buat masa depan adek. Gimana nak setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, perasaanmu? Ya Bu, saya ngerasa semakin lega dan semakin plong gitu. Rasanya hati saya sudah tersampaikan. Benar begitu. Jika memang seperti itu, berarti ibu dapat menyimpulkan ya bahwasannya setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini harus diterima dengan keadaan yang sabar dan ikhlas. Ibu harus jalankan secara baik-baik supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kamu dan orang tuamu. Ibu mengerti kok sebenarnya kamu nggak salah, karena emang kewajibanmu sebagai seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Baiklah, sekiranya sesi konseling ini menurut ibu sudah cukup ya. Jika kamu sudah merasa lebih tenang lagi, maka kita dapat mengakhiri sesi konseling ini pada hari ini. Bagaimana penilaian menurutmu tentang sesi konseling kita? Ya Bu, saya merasa tentang konseling hari ini, apalagi Bu mengasihkan teknik konseling kursi kosong, itu tuh sangat efektif buat saya. Terima kasih sebelumnya. Maaf ya jika ibu punya kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, harap dimaklumi. Sekiranya kita menyudahi sesi konseling ini, ibu ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam.